inti dari mazhab Ahlus Sunnah ini. Saya pengen jelasin itu sekarang supaya kita bisa ngebedain nih bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Wahabiyah, serta apa saya sebutin ya, gara-gara Wahabi kan yang bukan Ahlus Sunnah, ngaku Ahlus Sunnah, yang Ahlus Sunnah benar dibidah-bidahin. Jika ada bidah-bidah mazhab Asy'ari mazhab Maturidi, yakin Pak itu bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mazhab Syiah, mazhab Salafiyah, Wahabiyah, bukan mazhab Ahlus Sunnah. Terus bagaimana Ustaz? Mereka kita kafirkan gitu enggak? Yang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karakternya apa? Enggak gampang mengkafirkan sesama muslim. Wahabi muslim, Salafi muslim, Syiah muslim. Sekarang kalau nanya, siapa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang as-sawadul aqdam atau yang mayoritas umat muslim di berbagai belahan dunia sepanjang sejarah itu. Jadi saya sebut mazhab Asy'ari, paham maksudnya? Pengikutnya namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu artinya pengikut Imam Asy'ari. Maturidiyah artinya pengikut Imam Maturidi. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena semua kelompok menyatakan diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah, pertanyaan yang cerdas sekali ya. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Staftariqu hadhil ummah ila 73 firqah." Umat ini akan terbelah atau terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat tidak bertanya tentang yang 72. Mereka bertanya tentang yang satu itu. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Maka ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dan riwayat mengatakan mereka adalah orang-orang yang menjalankan agama Allah seperti yang aku jalankan bersama para sahabat. Muncul akhirnya istilah Ahlus Sunnah. Ada riwayat mengatakan humul jamaah, mereka adalah orang yang berkelompok yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Akhirnya muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawannya apa? Ahlul bid'ah wal furqah. Jadi lawannya Ahlus Sunnah, yang ini Ahlus Sunnah, maka lawannya Ahlu al bid'ah. Kemudian Ahlul Jamaah, lawannya al furqah, yang berpecah belah mereka. Terus siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka yang mengamalkan sunnah. Kalau semua orang mengatakan Ahlus Sunnah, engkau bilang Ahlus Sunnah. Kenapa kau benci sama sunnah Nabi SAW? Kenapa yang sunnah kau tinggalkan, yang enggak sunnah engkau kerjakan? Ahlus Sunnah adalah orang yang tidak akan mengamalkan kecuali ada sandaran dari sunnah Nabi SAW. Itu Ahlus Sunnah. Jadi kalau ada orang mengklaim Ahlus Sunnah, tunjukkan kalau engkau Ahlus Sunnah. Kalau ngomong, semuanya bisa ngomong. Semuanya mengklaim kita Ahlus Sunnah. Lainnya Ahlul Bid'ah wal Furqah. Semuanya masuk neraka. Kecuali kita, kelompok kita. Sama. Enggak. Antum tinggal lihat. Kalau benar antum mengamalkan sunnah, mengamalkan Islam seperti yang diamalkan para sahabat Nabi, antum Ahlus Sunnah. Walaupun semua orang mencela antum, antum Ahlus Sunnah. Wal Jamaah artinya orang-orang yang tidak suka berpecah belah. Berusaha untuk mengumpulkan di atas sunnah, bukan di atas hawa nafsu. Maka menuntut kita untuk belajar. Apakah benar kita Ahlus Sunnah? Kalau ternyata amalan antum banyak yang menyimpang dari sunnah, maka antum bukan Ahlus Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita akan membahas mungkin sebentar saja ya videonya Reza Syafiq bermasalah. Dia itu ya gengnya Wahab Boys. Ya udah kelihatan. Gaya ceramahnya itu apa berapi-api begitu ya. Ada gaya-gayanya sih Wahabi itu. Ada yang gayanya teriak-teriak begitu. Ada yang gayanya itu kalem ya. Ada yang nggak punya gaya. Cuman semuanya sama ya. Kalau misalkan pidatonya itu pasti masalah bid'ah dan masalah sunnah begitu. Nggak ngomongin yang wajib. Yang wajibnya nggak diomongin. Ini yang dibahas sekarang itu mungkin ada jamaahnya yang bertanya siapakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, berlandaskan kepada hadis yang sataftariqu ummati ala sab'ina ala thalathin wa sab'ina firqatan. Itu bahwa umatku itu akan tercerai-berai kepada 73 golongan. Nah, ini hadisnya banyak ya, riwayatnya banyak. Cuman saya tidak menjelaskan hadisnya lah. Sebetulnya bisa saja kita membuka syarah begitu ya, karena itu ada pada Abu Dawud dan Abu Dawud At-Tirmidzi itu memang ada syarahnya. Cuman karena si Reza bermasalah ini juga nggak pakai kitab, ya ngapain juga saya pakai kitab gitu ya. Cuman begitu dulu memang nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dia seksi ya, karena yang menang di dalam ilmu kalam itu ya nama itu, nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sudah dipakai itu di dalam kitab-kitab ilmu kalam. Nah, ini kan ada sebetulnya sebagai antitesa kepada Mu'tazilah tuh. Ada nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pertamanya itu Mu'tazilah itu mereka mengklaim diri sebagai Ahlut Tauhid wal Haq. Jadi ahli
tauhid dan ahli kebenaran. Karena mereka itu sudah mulai memakai metodologi berpikir, cuman nanti banyak kholal, banyak yang salah begitu di dalam kesimpulannya. Dan di antara yang terkenal ya, yang madhabnya Mu'tazilah itu adalah menafikan sifat-sifat ma'ani. Jadi yang kita pelajari itu di Tijan dari mulai kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, itu mereka tidak meyakini adanya itu. Mereka hanya meyakini halnya, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Tapi Allah itu misalkan qadiron bi ghairi qudratin, aliman bi ghairi ilmin. Jadi mengetahui tapi tidak ada sifat tahu. Nah, ini pada akhirnya nanti dirod sama Asy'ariyah Maturidiyah ya, habis-habisan itu, sampai kebetulan tadi malam kita itu sudah membahas bab itu di dalam syarah Aqidah Wusta. Itu sampai-sampai ghair ma'qulnya tuh benar, itu hampir kayak apa, hampir kayak Nasrani begitu pola pikirnya Mu'tazilah itu, karena lawazim yang kontradiktifnya banyak. Nah, kenapa Mu'tazilah itu mereka sampai tidak mau menisbahkan atau mengisbat sifat ma'ani? Jadi di dalam ilmu tauhid itu kan kita tahu semua ya, ada sifatun nafsi, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Nah, yang maujud fil kharij itu kan yang sifat ma'ani itu. Nanti sifat ma'ani ini akan memiliki sifat-sifat salbiyah lagi. Jadi ilmu Allah itu ya kidam, ilmu Allah itu ya bako, ilmu Allah itu ya cuman satu, tidak ada duanya begitu, dan lain sebagainya. Nah, Mu'tazilah itu lari dari mengisbatkan sifat ma'ani kepada Allah, karena sifat ma'ani itu dia amrun maujud, perkara yang ada. Dan apabila sifat ma'ani itu maujud, ada pada zat Allah, maka sifatul ma'ani ini harus kidam. Karena apabila dia tidak kidam, berarti akan qiyamul hudus, akan ada perkara yang hadis yang tetap pada zat Allah, dan itu akan melazimkan Allah hadis. Maka Allah hadis itu mustahil, maka ada yang hudus pada zat Allah itu mustahil, maka adanya sifat ma'ani yang hudus bagi Allah itu mustahil. Nah, adapun jika menetapkan kidam, maka akan ta'addudul qudama, akan menyebabkan banyaknya yang qadim. Nah, sedangkan salah satu khususiyah ilahiyat ya, ketuhanan itu adalah kekidamannya. Nah, sehingga dalam pikiran yang rusak Mu'tazilah itu, mereka punya kesimpulan apabila ada sifat ma'ani yang qadim, berarti yang qadim ini banyak, berarti ilah ini jadi banyak. Sedangkan ilah banyak itu mustahil, maka banyaknya yang kidam mustahil, maka Allah bersifat dengan ma'ani mustahil. Adapun sifat yang ma'nawiyah itu kalau dikatakan tidak ada, maka tidak akan ada kemampuan bagi zat ini, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan alam. Maka Allah itu harus qadiron bi ghairi qudratin. Begitu itu Mu'tazilah tuh. Nah, akhirnya karena pandangan seperti itulah mereka mengaku bahwa diri mereka itu ahlul haq wat tauhid. Yang hanya menyebutkan Allah satu itu hanya Mu'tazilah ya. Sampai-sampai mereka itu menafikan sifat Allah itu tidak ada begitu, yang ada itu hanya zat saja, sudah selesai. Itulah ahli tauhid yang benar. Nah, keluar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah itu untuk merod pikiran seperti itu. Kalau Wahabi mah jangankan untuk merodnya ya, untuk membuat antitesanya begitu. Si Wahabi mah untuk memahaminya juga mungkin gak bakalan paham, mereka mah bilangnya juga di komen-komentar itu, di komen-komen itu, ah masa cenah agama pusing kayak gini. Ya hari kamu nggak mau pusing mah ya. Bisa mikir. Udah taklid aja makanya jadi muqallid itu Wahabi mah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akhirnya kan tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu tidak punya sifat sama, tidak punya sifat basor, tidak punya kudrah, tidak punya irodah, itu tidak bisa, karena tidak memiliki sifat kudrah berarti bersifat dengan perlawanannya, yaitu la kudrah, atau dengan kata lain ajzun. Nah, maka sebetulnya bukan membuat formulasi baru sebetulnya, tapi raddus syubhahnya Mu'tazilah ya, yang mana kalau misalkan melihat kepada Al-Quran dan melihat kepada hadis, sudah jelas Allah itu memiliki sifat. Nah, maka
dilihatlah perkara yang benar. Jadi muqaddimah sugro, muqaddimah kubronya Mu'tazilah itu dikeluarkan semua. Kemudian nanti yang tidak musalamahnya di mana? Apakah di dalam muqaddimah sugronya atau di dalam muqaddimah kubronya, sehingga nanti natijahnya pun akan berbeda begitu. Nah, dan ini kalau yang suka mengikuti kelas mantik bakal paham ya. Nah, kemudian pada akhirnya ya, yang menang secara intelektual itu ya kelompok Asy'ariyah Maturidiyah itu. Singkatnya saja, karena banyaknya sifat itu tidak melazimkan kepada ta'adudnya ilah, kepada ta'adudnya zat. Memang sifat itu kan laisa huwa dzat wa laisa huwa ghairu begitu. Sifat itu laisa hiya dzat wa laisa hiya ghairu. Bukan zat, bukan selain zat. Nah, nanti penjelasannya ada di dalam ilmu kalam. Kok bisa zat bukan zat bukan, kok bisa seperti itu? Ya makanya dengarkan dulu, nanti ada haisiahnya. Ala kulli halin lah supaya cepat begitu ya. Menang saja siapa? Asy'ariyah Maturidiyah. Makanya kesininya itu para ulama semua yang sampai kepada kita kitab-kitabnya itu Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan salah satu dedengkot Mu'tazilah yaitu Syekh Az-Zamakhsyari dikabarkan itu taubat juga masuk ke Asy'ariyah Maturidiyah. Siapa? Al-Imam Az-Zamakhsyari itu di akhir hayatnya karena berdebat dengan Imam Ghazali, dan perdebatannya itu kan epik begitu ya. Nah, sampai kalau kita melihat kepada kitab-kitab kalam, tatkala disebutkan Mu'tazilah itu selalu bahasanya itu ahlakahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Nah, itu selalu disebutkan tuh di dalam kitab-kitab ilmu kalam. Yang mana Mu'tazilahnya sendiri nggak merasa mereka Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu sebutan dari kita. Mereka itu menyebut diri mereka itu ahlul haq wat tauhid. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah pun itu diomongin itu kalau misalkan baca kitab-kitab kalam tuh ada sejarahnya. Jadi kalau misalkan mau tahu ahlu sunnah wal jamaah ini siapa, jangan dengerin si Reza Safik bermasalah begitu, lihat tarikh, lihat sejarah, karena ini bagian dari sejarah, bukan bagian dari akal-akalan Reza Safik begitu ya. Ini pun sebetulnya Mu'tazilah juga nyinyir sama kita. Masa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bertauhid begitu ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan penamaan dari kita Asy'ariyah Maturidiyah. Sebagaimana mereka menamai diri mereka ahli tauhid wal haq, kita nyinyirin. Masa ahli tauhid menafikan sifat ya, mereka pun nyinyir sama kita begitu, sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini biar ada bekalnya dulu ya. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah dicantumkan di dalam ADART-nya Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang paling saya suka, ini udah nggak bakalan bisa dirubah ini ya, karena untuk merubah ADART pada suatu organisasi itu sulit sekali, mau gimana caranya. Makanya ini sudah betul fondasinya, Masya Allah ya, luar biasa aulia kita itu. Di dalam pasal 5 disebutkan Nahdlatul Ulama berakidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang akidah mengikuti madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti madhab Imam Al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Nah, ini sudah dijelaskan ya, cuman memang ini penjelasan bukan dengan ta'rif ya. Apa itu Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian disebutkan ta'rif, bukan, ini bukan dengan ta'rif, tapi dengan rosam ya. Rosamnya rosam apa ini? Dengan taksim, dengan pembagian, dengan hasr. Yang namanya Ahlus Sunnah itu di dalam tauhid tidak akan keluar dari Asy'ariyah atau Maturidiyah, di dalam madhab tidak akan, fikih tidak akan keluar dari yang 4 itu, di dalam thariqah, di dalam tasawuf tidak akan keluar dari yang 2 itu. Itu inhisor saja, yaitu taksim, bukan ta'rif. Tapi taksim juga nanti di dalam mantik bisa disebut ta'rif, cuman ta'rifnya ta'rif bir rosam. Cuman nanti ada pembahasan lagi bagaimana taksim bisa menjadi ta'rif. Nah, dari sini ya sebetulnya kita sudah punya patokan. Ini gak ada yang protes. Siapa yang protes tuh sama penilaian seperti ini ya. Dan beliau ini muasisnya Nahdlatul Ulama itu tidak sembarangan mengambil ini disimpan di sini begitu. Kalau misalkan dari awal ini bermasalah, itu sudah akan ada yang protes ya. Nah, kalau kita misalkan mau melihat kepada ta'rif, si Reza Safik bermasalah itu kan dia malah mengatakan yang namanya Ahlus Sunnah itu
lawannya adalah ahlul bid'ah. Jamaah itu lawannya firqah. Jadi lawannya ahlul bid'ah itu adalah ahlul jamaah wal firq. Ini dari mana? Cara seperti itu tuh dari mana? Jadi begini ya, saya mau mengomentari saja, mengkritis saja. Dia itu ngarang-ngarang, katanya paling hadis, paling Quran. Tatkala mentakrifkan Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak bawa hadis, nggak bawa Quran. Begitu. Oh iya, itu kan disebutkan yang paling mengikuti Rasulullah. Lah, mengikuti Rasulullah itu bukan pada sunnahnya dulu, pada wajibnya dulu. Setelah yang wajib baru yang sunnah. Jadi kalau kita ikut ya dulu pola pikirnya si Reza nih, Ahlus Sunnah adalah yang mengikuti sunnah Rasul. Kamu itu bukan Ahlus Sunnah kalau tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya apa kalau sunnah dikerjakan wajib kagak? Ya. Oh bukan itu pengertian sunnah ya. Terus apa pengertian sunnah kamu itu? Yang namanya hukum itu kan cuma 5 nih ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kamu itu pakai sunnah patokannya patokan apa? Ya, kalau sunnah lugha itu kan kebiasaan tuh. Ya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Itu kan sudah kebiasaan, barang saya membuat kebiasaan. Ya, kalau misalkan pakainya lugha, sunnah itu ya kebiasaan. Kalau pakainya syar'i, yang namanya sunnah itu ya apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Mudahnya seperti itu. Kalau dalam ilmu kalam itu kan tolabul fi'li tolaban ghairu jazimin. Sunnah. Kalau mau yang ketiga, misalkan sunnah dalam pengertian hadis, yang mengikuti hadis, ya semua juga ngikut hadis. Ya. Semua juga ngikut hadis. Hadis ya yang mana? Nanti keluar hukum juga, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, begitu. Nah, jadi karena dia tuh nggak jelas ngomonginnya, ya saya bully aja sekalian nih. Ini Ahlus Sunnah, lawannya itu apa? Ahlul bid'ah. Bukan, dari kapan sunnah itu lawannya bid'ah? Coba nih, kalau misalkan sunnah dalam pengertian pertama ya, yaitu kebiasaan. Berarti apa lawannya? Lawannya ya dia nggak ada kebiasaan tuh. Ya, atau mencele-mencele gitu. Kerjain sehari, nggak lagi, kerjain sehari, nggak lagi, nggak ada istiqomah. Itu bukan sunnah, itu perlawanan lughahnya. Kalau mau pakai perlawanan di dalam tadi pengertian adalah perkara-perkara yang disanadkan kepada Rasulullah SAW, itu adalah sunnah, ya berarti yang tidak diisnadkan kepada Rasulullah SAW. Ya, min kulli aujuh, min kulli wajhin, dari semua segi tidak ada isnadnya kepada Rasulullah SAW. Nah itu lawanan sunnah yang itu. Kalau di dalam hukum lawanan sunnah itu apa? Lawanan sunnah itu makruh. Jadi kalau mau pikir begitu, jadi ahlus sunnah lawannya apa? Ahlul makruh, begitu. Ya. Jamaah apa? Firqah. Bukan, jamaah itu dari aswadul a'zam. Dia yang paling besar itu kalau ditakrif dengan apa, diterjemahkan dengan hadis lagi itu alaikum bi aswadil a'dom itu ya, mayoritas ya, mayoritas. Jadi mayoritas itu bukan mayoritas yang ada pada saat ini, bukan. Kalau kayak gitu ya akhirnya terombang-ambing umat Islam itu. Jadi dilihat Islam itu secara sejarah dari awal Nabi Muhammad SAW sampai yang ada sekarang itu mayoritasnya ada di mana, itu ikuti. Nah makanya muasisnya Nahdlatul Ulama itu memakai patokan itu, karena yang namanya Islam sedari dulu itu tidak akan lepas dari aturan ini, ya, yaitu dari madhab akidah tidak akan keluar dari Asy'ariyah Maturidiyah, fikih tidak akan keluar dari 4, tasawuf tidak akan keluar dari 2. Biasa ada si Wahabi mah bakal salah paham lah. Terus sebelum ada Abu Hasan Al-Asy'ari ikut siapa? Nih ya, mereka itu beliau-beliau ini yang disebutkan aswadul a'zam, yang mereka itu akhirnya nanti semua ulama ikut kepada beliau-beliau ini, itu mereka yang mengeluarkan sistematika di dalam memahami apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. Adapun sebelum beliau-beliau ini, itu mereka memahami dengan jibilah Arabiyah mereka. Makanya kita katakan yang namanya sahabat itu kan semuanya mujtahid tuh. Kita katakan demikian. Kemudian tabi'in itu tidak semuanya mujtahid tapi masih terjaga karena gurunya itu sahabat. Kemudian itba'ut tabi'in, mulailah di sini keluar bid'ah. Ya, bid'ah di dalam tauhid itu yang pertama kali keluar. Coba baca hadis Muslim itu. Yang pertama itu kan ikhtira. Ya, bahwa perbuatan manusia itu dibuat sendiri olehnya. Itu kan ikhtira itu. Yang pertama kali bid'ah keluar, sehingga Ibnu Umar sampai mengatakan bahwa
apabila orang seperti itu memiliki emas sebesar gunung dan dia sedekahkan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa? Kafir begitu. Nah, bagaimana untuk meror ini, karena mereka berbuat seperti itu kan ada syubhatnya, ada hujah ya. Kita sebutkan hujah lah. Ada hujah yang harus dilawan. Yang melawan hujah-hujah itu diantaranya ya ini Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi, diteruskan oleh murid-muridnya. Makanya kalau misalkan kita lihat ya, Wahabi itu siapa? Saya malas lah, bukannya tadinya mau buka ChatGPT ya. Cuman saya sebutkan saja beginilah. Kalau yang nggak percaya silahkan tanyakan sendiri. Wahabi itu siapa? Wahabi itu dia ya orang di Arab dahulu, waktu Arab itu masih Turki Utsmani. Waktu Arab itu masih Turki Utsmani, ada orang yang namanya si Abdul Wahab itu, dia itu bekerja sama siapa, sama Saud bekerja sama itu. Nah, ini nanti ada dukungan politik dari siapa? Dari Inggris, karena Inggris punya kepentingan untuk meruntuhkan Turki Utsmani. Ya akhirnya lah terjadilah apa yang terjadi begitu. Cuma kalau kamu tanyakan, coba secara sejarah lihat, Turki Utsmani itu dia berkuasa berapa lama? Itu 600 tahun, itu lebih sedikit. Berkuasanya Turki Utsmani itu 6 abad. Dan lihat, tanya sama kamu, cari sama kamu, madhab mereka itu apa? Madhab akidahnya itu Maturidiyah. Itulah Aswadul A'zam, itulah jamaah. Ya, jadi bukan ahlu sunnah itu yang mengerjakan sunnah. Ya sunnah mah gak dikerjain juga gak apa-apa. Itu dari awal udah kayak gitu. Ya, orang itu meninggalkan sunnah, semua sunnah, asal jangan diingkari ya. Kalau diingkari kafir. Kalau tidak dikerjakan semua sunnah itu gak ada masalah juga. Begitu. Siapa yang mempermasalahkan? Ya paling nanti kalau di dalam fikih misalkan ada orang yang tidak mengerjakan sunnah, tidak pernah melaksanakan sunnah sama sekali, itu deket-deket ke fasik tuh, ada tuh. Ya, ada tuh. Ya, kalau sholat cuma ngerjain yang wajib aja, itu kan patokannya fikih. Nah, dekatnya ke fasik, bukan mengeluarkan jadi ahlun nar begitu, keluar dari Sawadul A'zam, keluar dari golongan yang satu jadi maksudnya golongan yang 72 begitu. Enggak ada yang seperti itu. Ya. Nah, ini dianggap pelantur gak apa-apalah ya. Soalnya kalau misalkan harus ngeluarin kitab itu, ya apaan ya, orang-orang Wahabi juga nggak ngerti kitab kok gitu. Jadi saya kasih pola pikirnya aja. Gimana acak-acakannya si siapa Khalid Reza bermasalah ini di dalam memahami suatu perkara. Nah, akhirnya dia kan tatkala ditanya apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ngeluarin Quran juga, nggak ngeluarin hadis juga, nggak ngeluarin hujah akliyah juga, nggak ngeluarin tarikh juga, nggak ngeluarin sejarah juga. Ya terus pakai apa? Ya pakai omon-omon begitu. Nah, inilah mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiburan saja ya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.